bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, maka Bapak dan Ibu sekalian saya doakan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita ingat adalah bagaimana kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian kita minta sama Allah. Di bulan suci Ramadan, Allah sehatkan mata kita. Allah sehatkan telinga dan pendengaran kita. Allah sehatkan badan kita. Dan tak lupa, kita minta sama Allah. Allah sehatkan kolbi kita Bapak Ibu sekalian. Allah sehatkan hati kita Bapak dan Ibu sekalian. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Karena biar bagaimanapun, kita telah belajar bersama-sama di HNI. Memang kesehatan bukan segala-galanya. Tapi kesehatan ketika sudah hilang dan tiada, segala-galanya akan terasa kurang bermakna Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini sedang merasakan sakit secara fisik atau mungkin ada yang sakit secara metafisik. Allah berikan kesembuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mendoakan untuk semua yang hadir dalam ruangan Zoom ini Bapak dan Ibu sekalian. Ramadan akan tiba. Perbanyak pintu rezeki bagi hamba-Mu yang membutuhkan ya Allah. Perbanyak pintu rezeki bagi hamba-Mu yang membutuhkan ya Allah. Bukalah pintu kejayaan untuk hamba-Mu yang membutuhkan ya Allah. Bukalah pintu kejayaan untuk hamba-Mu yang membutuhkan ya Allah. Bukalah pintu kemakmuran bagi hamba-Mu yang ada tanggungan ya Allah. Allahu Akbar Bapak dan Ibu sekalian. Saya betul-betul sudah mulai merasakan ya doa yang syahdu di acara pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian bisa kita panjatkan pula di bulan suci Ramadan. Untuk bisa sampai ke bulan suci Ramadan, kita nggak perlu bikin visa, Bapak Ibu. Kita nggak perlu bikin visa untuk sampai di bulan suci Ramadan. Nggak perlu perpanjang paspor, Bapak Ibu sekalian. Untuk sampai di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, nggak perlu siapkan uang 30 juta untuk sewa hotel. Tidak perlu, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi untuk sampai di bulan suci Ramadan, mari tekadkan setiap diri kita untuk mulai naik level, Bapak dan Ibu. Jangan kemudian cukup berpuas diri kita dikenal sebagai seorang Islam, seorang Muslim, tapi naik level menjadi seorang mukmin. Bapak dan Ibu sekalian, siang tadi ada pertanyaan menarik dari anak saya yang nomor 5. Anak nomor 5 nanya begini Bapak Ibu. Itu masih TK Bapak Ibu. Kata anak saya begini, Abi, kenapa ya orang kafir itu banyak yang sukses? Tuh Bapak dan Ibu. Anak TK tuh yang nanya tuh Bapak Ibu sekalian. Kata anak saya, kenapa ya orang kafir itu banyak yang sukses? Saya nggak habis pikir sebuah pertanyaan yang sangat berkualitas Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama anak saya jawab sama anak saya, iya karena dia kafir. Karena dia totalitas dengan kekafirannya. Ya, tapi jangan coba-coba Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita melihat ada orang kafir yang totalitas, lantas kita seorang mukmin ikut-ikutan samar Bapak dan Ibu. Islam tidak jelas, maka kemudian kita mencoba untuk nyebrang sedikit dengan kekafiran. Bapak dan Ibu, kalau betul-betul hari ini kita ingin menjadi orang-orang yang Allah takdirkan kesuksesan dunia dan akhirat Bapak Ibu sekalian, jadikan Ramadan sebagai madrasahnya. Jangan pernah tawar-tawar dengan kehadiran Ramadan. Jangan pernah berniat sejak awal untuk tidak totalitas beramal di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan yang sangat luar biasa berkualitas, kenapa orang kafir sukses? Ya karena dia kafir. Karena dia totalitas dengan kekafirannya. Tapi bagi seorang mukmin, jangan coba-coba kita meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena kita melihat orang kafir yang tidak berpuasa sukses Bapak Ibu sekalian. Jangan kita coba-coba nekat Bapak Ibu sekalian untuk kemudian memberanikan diri Bapak dan Ibu meninggalkan amalan-amalan wajib di bulan suci Ramadan. Kita melihat ada orang kafir yang bisa hebat dahsyat daripada kita Bapak sekalian. Kalau kita ikutkan mereka Bapak Ibu sekalian, maka peran terpenting kita adalah menancapkan dalam tekad kita, ayo naik level, jangan cuma sekedar jadi muslim, tapi naik level menjadi Bapak Ibu sekalian. Totalitas Bapak dan Ibu sekalian. Begitu kita totalitas, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pertemuan pada malam hari ini, mungkin ada banyak orang yang bertanya-tanya. Kalau kita korelasikan dengan hubungan aktivitas kita bersama HNI, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Sampai dengan detik ini mungkin masih ada yang bertanya dan merasa, kenapa kok saya belum juga berhasil? Bapak dan Ibu sekalian, sebuah simulasi yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu, Allah butuh dengan bulan suci Ramadan. Yang butuh kita hambanya Bapak Ibu sekalian.
Allah nggak butuh Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti tahu diri. Allah hadirkan Ramadan itu untuk kita Bapak dan Ibu sekalian. Untuk kita. Dalam sebuah simulasi yang sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Saya ingin contohkan begini Bapak dan Ibu. Mungkin ada di antara kita, ya. Kalau tadi Pak Wahyudin sudah menyampaikan, ayo gaspol, siap-siap sambut dengan hati gembira Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di awal Ramadan kita sudah konslet secara niat Bapak Ibu sekalian, maka akan sangat berat mengisi hari-hari kita. Dalam usaha kita di HI ini juga kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Biasanya saya akan melihat orang-orang yang tidak serius di awal-awal bulan Bapak dan Ibu. Orang-orang yang tidak serius menata kerja, menata hati, menata pikiran di awal-awal bulan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, Bapak Ibu sekalian sampai dengan tanggal 10, maka Bapak dan Ibu sekalian jangan kaget kalau hasil akhirnya akan bisa dirasakan sejak awal bulan Bapak dan Ibu. Maksudnya gimana Pak Ari? Hasil akhirnya nggak akan maksimal Bapak Ibu sekalian. Ramadan juga kayak gitu. Kalau hari pertama di bulan suci Ramadan, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ada di antara kita mengisinya dengan ibadah tidur, kan tidur juga ibadah kan? Mengisinya dengan ibadah tidur Bapak Ibu sekalian, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Maka yang Anda akan pikirkan selalu adalah kapan ya lebaran begitu Bapak Ibu. Padahal baru hari pertama Bapak Ibu. Baru hari pertama mikirnya kapan lebaran Bapak Ibu sekalian. Itu karena ibadahnya diisi dengan banyak tidur. Orang-orang yang hari ini dalam ikhtiar kesehariannya di HNI misalnya. Ya, kalau dia hanya berpikir kapan ya bonus besar Bapak dan Ibu sekalian, nggak akan bisa terwujud. Kalau sejak awal bulan di tanggal-tanggal awal kita tidak mengatur niat, kita tidak mengelola tekad kita, tidak mengatur ritme semangat kita, Bapak Ibu sekalian, hasil akhirnya sudah bisa ditebak Bapak dan Ibu sekalian. Biasanya hasil akhirnya sudah bisa ditebak di awal Bapak Ibu sekalian. Loh kok Pak Ari ya ditebak-tebakan? Ya dibuktikan saja. Awal tanggal bulan kita udah nggak semangat Bapak Ibu. Kita sudah tidak melahirkan pekerjaan-pekerjaan di atas rata-rata Bapak Ibu sekalian. Maka jangan kaget kalau bonus kita yang kita dapat di akhir bulan, setelah sistem menghitungnya Bapak Ibu, insya Allah bonusnya juga di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan harapan kita. Bulan suci Ramadan juga kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau di start awal aja sudah kita konslet Bapak Ibu sekalian, ya maka Bapak dan Ibu sekalian ketebak hasil akhirnya. Ya, jangan berharap sama mereka orang-orang yang di awal-awal sudah tidak semangat. Boro-boro bisa menghatamkan Quran Bapak Ibu sekalian. Bisa baca sehari selembar aja udah bagus banget Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Mengatur ritme di start awal kita Bapak dan Ibu sekalian. Atur ritme di start awal kita. Kalau start awalnya sudah tidak bisa kita atur ritmenya Bapak Ibu sekalian. Kacau balau di pertengahan bahkan di akhir Bapak dan Ibu. Kacau balau Bapak Ibu sekalian. Tentu saya tidak berdoa, tidak menginginkan Bapak dan Ibu sekalian mengalami kejadian itu. Ya, Bapak dan Ibu, kita nih bukan anak kecil lagi. Bukan yang kemudian anak-anak yang mungkin bertanya kepada kita sebagai ayah dan bundanya. Bunda, ayah, kapan aku dibelikan baju baru? Bapak Ibu sekalian, justru yang harus kita persiapkan pada diri setiap kita, wahai ayah bunda, mari kita perbaharui niat kita. Ramadan sudah mau datang sebentar lagi Bapak Ibu sekalian. Wanginya sudah semerbak Bapak Ibu sekalian. Aroma-aromanya sudah bisa kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita Bapak Ibu sekalian. Udah nggak usah mikir kue nastar dulu Bapak dan Ibu. Nggak usah mikirin kue pastel Bapak Ibu sekalian. Nggak usah. Nggak usah dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sebuah hikmah besar ingin Allah hadirkan untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Satu di antaranya adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan totally detoksifikasi Bapak Ibu sekalian. Totally detoksifikasi. Jadi kita totalitas melakukan detoksifikasi Bapak Ibu sekalian. Detoksifikasi apa Pak Ari? Detoksifikasi dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Ya, detoksifikasi dosa-dosa kita. Saya tidak ingin menghitung berapa besar dosa yang mungkin saya miliki Bapak Ibu sekalian. Takut Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin juga begitu kepada Bapak Ibu sekalian. Allah Maha Rahman dan Rahim. Hari ini Allah tutup aib-aib kita Bapak dan Ibu sekalian. Allahu Akbar. Dan Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang Allah ingin hadirkan kepada setiap kita adalah membersihkan dosa-dosa kita dari celah dan pintu maksiat yang mungkin kita bisa taat dalam kondisi ramai, sementara dalam kondisi kita sendirian kita bergelimang maksiat. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ringan lagi begini Bapak dan Ibu sekalian. Pak Ari, ya, gimana caranya bisa berhasil di HMI? Bapak dan Ibu,
Saya menyadari bahwa kemampuan yang saya miliki biasa-biasa saja. Saya juga memaklumi bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal-hal yang biasa-biasa saja. Tapi bedanya Bapak Ibu, meskipun biasa-biasa, saya mengerjakan dengan tekun dan istiqomah. Maka Bapak Ibu sekalian, sebuah gerbang yang harus kita segera buka dalam setiap diri kita adalah Bapak Ibu sekalian. Jangan jadi pribadi yang kemudian hobi melakukan dosa-dosa kecil Bapak Ibu. Bayangkan, dosa kecil aja jangan Bapak Ibu. Apalagi sampai dosa-dosa besar kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk pegang itu Bapak Ibu. Dalam urusan muamalah, kalau kita nggak kepengen disakiti orang, jangan Bapak Ibu sekalian. Jangan mencoba untuk kemudian kita berpikir, oh udahlah, ya kita berlaku apa saja, ya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ada hukum karma yang boleh jadi mungkin akan menimpa kita, kalaupun bukan kita, mungkin anak dan istri kita Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, naudzubillah. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ingin dikecewakan, ya, maka jangan kecewakan orang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tidak ingin mendapatkan gangguan-gangguan dari luar, maka jangan pernah berpikir untuk mengganggu orang lain Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ingin disakiti hatinya dengan kata-kata yang Bapak Ibu sekalian tidak sukai, maka jangan sakiti orang lain dengan kata-kata yang keluar dari lisan kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jangan lakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Saya sadar betul, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk Bapak Ibu sekalian, tidak lain dan tidak bukan karena kita mencoba untuk disiplin dan mendisiplinkan diri untuk tidak menceburkan diri kita dalam peluang maksiat Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Ini modal pertama kita bicara tentang bagaimana kita bisa berhasil di HMI. Ya, sebelum kita memiliki kemampuan untuk berpikir tentang produk knowledge, tentang katalog, tentang success plan dan seterusnya Bapak sekalian. Yuk kita bangun fondasi dalam diri kita. Jangan menjadi pribadi yang hobi pada melakukan maksiat baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita sudah terbiasa Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, kita melakukan hal-hal demikian, maka ada hukuman Bapak dan Ibu. Ada hukuman bagi para pendosa, yaitu menyeret pelakunya kepada dosa lain Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Hukuman bagi para pendosa adalah Bapak Ibu sekalian, dia akan menyeret pelakunya pada perilaku dosa berikutnya Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, na'udzubillah. Dan Bapak Ibu sekalian, sehingga perlahan rasa nikmat dalam beribadah dicabut Bapak dan Ibu. Hati-hati kalau ini terjadi di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Kita menjalankan aktivitas saum, lantas kita tidak merasakan kenikmatan aktivitas saum tersebut Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah terkategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendosa yang merasa nyaman dengan aktivitas dosa dan kemudian Allah pertemukan dengan dosa-dosa berikutnya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa indikator yang patut kita waspadai dalam setiap diri kita. Yang pertama di antaranya Bapak Ibu sekalian, hukuman bagi para pendosa. Dia tidak lagi bisa merasakan nikmat khusyuk dalam melakukan sholat Bapak Ibu sekalian. Di bulan suci Ramadan ada banyak peluang sholat-sholat yang kemudian kita bisa laksanakan. Utamanya adalah sholat wajib 5 waktu. Bagi para ayah, bagi para laki-laki, please, kalau bukan karena kita sakit, yang betul-betul sakit, tidak bisa merangkak Bapak Ibu sekalian, maka jangan tinggalkan aktivitas sholat berjamaah kita di masjid maupun di musola, dan tepat waktu Bapak Ibu sekalian. Para pendosa, mereka sangat tidak nyaman untuk bisa melakukan aktivitas ibadah sholat. Mereka tidak nyaman, mereka tidak bisa merasakan kekhusyuan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka sudah mulai merasa nyaman dengan aktivitas dosa-dosa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, bacaan Quran kita, hafalan Quran kita hilang Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena aktivitas dosa yang kita lakukan secara kontinu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bacaan Quran kita di bulan suci Ramadan tidak bisa membuat kita betah dengan mushaf Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, buat seluruh mitra HMI yang hadir dalam kesempatan room Zoom pada malam hari ini. Sudah punya mushaf Al-Quran semua? Ya.
Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, di HMI tersedia. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat tidak menyarankan. Saya sangat tidak menyarankan Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, melakukan aktivitas tilawah dengan menggunakan gadget. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Gangguannya banyak Bapak Ibu. Begitu kita lagi asyik melakukan tilawatul Quran, masuk WA, ting notifikasi. Masuk ting notifikasi Facebook atau Instagram. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin berpesan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, sebelum nanti Ramadan betul-betul menghampiri kita, siapkan mushaf Al-Quran. Di mana Bapak Ibu sekalian hari ini, kemanapun Bapak Ibu sekalian mau pergi, Bapak Ibu sekalian, mushaf itu harus menjadi jauh lebih penting daripada gadget kita Bapak Ibu. Yang boleh jadi mungkin hari ini kita rasakan, ketika kita pergi keluar rumah, gadget kita lupa dibawa Bapak Ibu, stresnya setengah mati Bapak Ibu sekalian. Handphone tidak dibawa, stresnya setengah mati, tapi saat mushaf Al-Quran tertinggal, kita biasa saja Bapak Ibu. Maka boleh jadi orang-orang yang semacam ini Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya pada dirinya, berapa Anda di luar Ramadan memiliki kebiasaan baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak setiap hari Anda berinteraksi dengan Al-Quran? Berapa lembar? Berapa juz Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan kita mengatakan, tidak Pak Ari. Ya Allah, nggak baca Quran? Enggak. Baca apa? Baca WA. Berapa lama kuat baca WA Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan baca WA lebih kuat daripada baca Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian tidak sibuk pada urusan menyiapkan makanan bagi kepentingan perut kita Bapak Ibu sekalian. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan untuk bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, ya, miliki mushaf Al-Quran. Walaupun belum punya, di HNI tersedia. Silakan dapatkan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin minta kepada Bapak Ibu sekalian, kalau mulai ada perasaan tidak nyaman ketika kita berinteraksi dengan Quran, tidak nyaman ketika kita bertilawah Quran Bapak Ibu sekalian, perbanyak istighfar Bapak dan Ibu. Boleh jadi ada dosa-dosa yang menempel pada hati kita dan membuat Bapak Ibu sekalian kita tidak nyaman berinteraksi dengan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, para pendosa ini Bapak dan Ibu akan merasakan ibadah sunnah Bapak Ibu sekalian. Ibadah sunnah yang sering kita kerjakan terabaikan. Allahu Akbar. Kalau ini terjadi di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian, ibadah sunnah banyak terabaikan, banyak terlewatkan Bapak dan Ibu sekalian. Istighfar, tubna ilallah Bapak Ibu sekalian. Ayo bertobat kepada Allah. Back to Allah. Waroja'na ilallah. Balik kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita merasakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh terlewat, sholat sunnah tarawih terlewat, qiyamul lail Allah siapkan terlewat Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, saya khawatir kalau ibadah-ibadah sunnah banyak dilewatin Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Boleh jadi itu tanda hati kita sedang tertutupi dengan noktah-noktah dosa yang kita kerjakan setiap hari, setiap saat bahkan Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi ketidaknyamanan kita saat kita bangun pagi, kita gunakan pasta gigi herbal yang mengandung kayu siwak Bapak Ibu sekalian. Menjadi tidak nyaman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari segera koreksi Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sama-sama tahu sunnah menggunakan kayu siwak. Dan karenanya HNI menyiapkan ada pasta gigi berkayu siwak Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwa ketika kita bangun tidur misalnya Bapak dan Ibu sekalian, ada sunnah, ada sehat-sehat yang kita bisa kerjakan Bapak Ibu sekalian. Di antaranya misalnya, bangun pada saat malam menjelang sahur. Kita seduh air madu. Sunnah lagi minum madu Bapak Ibu sekalian. Kita bisa kunyah sari kurma atau buah kurma. Kalau sari kurma tidak perlu dikunyah, silakan diseduh Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan air hangat. Menjelang kita melakukan qiyamul lail di rumah kita Bapak Ibu sekalian. Aktivitas sunnah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita makan sahur, persiapkan diri kita Bapak dan Ibu sekalian. Agar Bapak dan Ibu sekalian, tubuh kita siap untuk menerima asupan-asupan makan sahur. Maka Bapak dan Ibu awali dengan mengkonsumsi sunnah. Mengkonsumsi minyak zaitun Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada di antara kita, Pak Ari, saya ingin coba biar ada variasi. Mau konsumsi habatus sauda. It's okay Bapak Ibu sekalian.
nggak ada masalah. Sunnah juga Bapak Ibu sekalian. Atau ingin mengkonsumsi susu kambing, boleh juga Bapak Ibu sekalian. Atau ingin mengkonsumsi jahe Bapak Ibu sekalian misalnya, boleh juga, tersedia di Kopi Sevel misalnya Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak dan Ibu. Jadikan aktivitas-aktivitas sunnah kita Bapak Ibu sekalian semakin hidup di bulan suci Ramadan. Sholat sunnah semakin hidup. Asupan-asupan sunnah semakin hidup Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, silakan pilih mana yang Bapak Ibu sekalian sukai. Silakan pilih mana yang Bapak Ibu sekalian butuhkan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengajak serta orang-orang dekat kita untuk paling tidak memiliki bekal nutrisi dari produk HNI yang memiliki kandungan-kandungan sunnah Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, menjadi penting buat kita. Karena pada saat kita menyampaikan kebaikan ini, menyampaikan informasi ini terkait dengan bagaimana menghidupkan sunnah, baik itu sholat-sholat sunnah, zikir Bapak Ibu sekalian, termasuk asupan-asupan sunnah yang alhamdulillah sudah tersedia di HNI Bapak Ibu sekalian, insya Allah menjadi amal ibadah buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya yang perlu kita waspadai, orang-orang yang pendosa Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, dia tidak bisa lagi secara rutin menjalankan aktivitas ibadah sunnah Bapak Ibu sekalian. Karenanya saya ingin mengajak, ketika kita tidak nyaman, lalai, dan bahkan banyak meninggalkan aktivitas sunnah di bulan suci Ramadan, tubna ilallah, bertaubatlah kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, para pendosa, kita lihat bagaimana kemudian hatinya mulai mengeras, air mata sulit untuk jatuh Bapak Ibu sekalian, dan terkadang Bapak Ibu sekalian dalam kondisi ibadah sekalipun kita tidak bisa lagi mengucurkan air mata kita, air mata para pentaubat, air mata para pemburu taubat Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa lagi menitiskan air mata kita Bapak Ibu sekalian. Ada apa dalam keimanan diri kita Bapak Ibu sekalian? Ada masalahkah keimanan diri kita? Sehingga Bapak Ibu sekalian membuat kita tidak bisa lagi meneteskan air mata. Bahkan Bapak Ibu sekalian, waktu-waktu ketika kita bermesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa Bapak Ibu sekalian? Jangan-jangan Bapak dan Ibu, ada dosa yang kita lakukan. Boleh jadi di antara dosa tersebut ada asupan-asupan haram, asupan-asupan haram yang kemudian kita konsumsi oleh diri kita, bahkan kita bagi dengan keluarga kita. Nauzubillah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-halalu bayyin wa halal jelas, haram juga jelas Bapak Ibu sekalian. Tolong Anda, yaitu yang sekali. Bapak Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan diri kita untuk segera masuk kepada rest area, yaitu bulan suci Ramadan. Yang Ramadan ini memberikan kesempatan rest, ya, sekaligus untuk upgrade Bapak Ibu sekalian kualitas keimanan kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kalau kita bisa mengistirahatkan sejenak Bapak Ibu sekalian, dan kemudian Bapak Ibu sekalian, istirahat yang saya maksudkan bukan tidak melakukan apa-apa, tapi bagaimana memaksimalkan istirahat mata kita dengan Quran. Bagaimana kemudian kita beristirahat, menjadikan uang yang kita miliki bekal dari bonus-bonus HNI yang mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian sudah dapatkan Bapak Ibu sekalian. Ayo sisihkan bonus tersebut, bukan untuk disimpan menyambut Idul Fitri, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita siapkan untuk bisa berfoya-foya di bulan suci Ramadan. Berfoya-foya dalam bentuk apa Pak Ari? Berfoya-foya dalam banyak hal. Inilah bahasa Al-Quran yang senantiasa memotivasi kita. Sabiquna bil khairat, menjadi orang-orang yang mempelopori kebaikan. Saat orang masih mikir ingin melakukan apa di bulan suci Ramadan, kita sudah bersiap ingin mengerjakannya Bapak Ibu sekalian. Saat orang masih menunda-nunda, kita sudah mempersiapkan secara optimal bahwa setiap amalan yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan by schedule. Sudah ada schedule. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada cara mudah untuk berhenti dari maksiat selain menyibukkan diri dengan ketaatan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, tidak ada cara mudah untuk berhenti dari maksiat selain menyibukkan diri kita dengan ketaatan beribadah kepadanya. Bulan suci Ramadan hadir
untuk menjadikan setiap kita yang kepengen naik level, Bapak Ibu sekalian, untuk senantiasa bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya patut bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian mempersiapkan bukan hanya diri kita, keluarga kita. Mempersiapkan bukan hanya keluarga kita, mitra-mitra HMI kita, Bapak Ibu sekalian. Persiapkan. Ini akan menjadi amal jariah yang menduplikasi, Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi amal jariah yang menduplikasi. Andai Bapak Ibu sekalian mendengarkan apa yang saya sampaikan di malam hari ini, dan Bapak Ibu sekalian merasa terbantu, merasa termotivasi, merasa ini diperlukan Bapak Ibu sekalian, maka sampaikan kepada mitra-mitra kita, Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kepada mitra-mitra kita, agar setiap mitra kita pun juga mengerti bagaimana mempersiapkan untuk hadir bersama dengan bulan suci Ramadan. Wabil khusus juga Bapak dan Ibu sekalian, termasuk mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama lebih meningkatkan amal kerja kita dalam rangka mensyiarkan syiar halal di tengah masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan kita di malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita jadikan sebagai booster, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi booster untuk bisa menghadirkan diri kita sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh waktu bulan suci Ramadan. Tidak kita sia-siakan kebersamaannya, Bapak Ibu sekalian. Termasuk Bapak Ibu sekalian, bolehlah sekarang kita minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan ya Allah bonus di bulan Maret ini ya Allah. Ya, sampai kemudian nanti keluarnya mungkin nanti di pertengahan Ramadan ya Bapak Ibu sekalian, Engkau berikan hasil yang optimal ya Allah. Kalau doa sudah kita naikkan, maka tugas berikutnya adalah tawakal ilallah. Tawakal ilallah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belum melakukan apa-apa, rasa-rasanya akan sangat berbeda antara orang yang pasrah dengan orang yang berserah, Bapak Ibu sekalian. Orang yang pasrah cenderung dia tidak melakukan apa-apa. Orang yang pasrah cenderung dia mudah untuk mengatakan menyerah dan dia tidak sanggup melanjutkan apa saja yang bisa dia kerjakan. Orang yang pasrah, dia tidak bisa membangunkan raksasa dalam dirinya. Orang yang pasrah, Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Yang ada adalah bertemu dari rasa kantuk ke rasa kantuk berikutnya. Orang yang pasrah, dia bahkan Bapak Ibu sekalian tidak termotivasi untuk bisa mengeluarkan zakat, Bapak Ibu sekalian, auzubillah. Ya, bahkan mungkin dirinya masih sangat termotivasi untuk menjadi orang yang tangannya di bawah. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, dia masih nyaman dengan kondisi sebagai seorang mustahik, bukan seorang muzaki, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, orang yang pasrah ya Allah, jauhkan ya Allah dari kepribadian menjadi pribadi yang pasrah ya Allah. Kami semua ingin berserah ya Allah. Setelah kita melakukan amaliyah maksimal, kita melakukan amaliyah optimal di bulan suci Ramadan, maka pantas untuk kita semua Bapak Ibu sekalian bertawakal ilallah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua hasil kepada Allah Bapak Ibu sekalian, dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah hasil akhir tidak akan mengecewakan kita Bapak Ibu sekalian. Urusan dunia kita bereskan, urusan akhirat pun juga kita bereskan. Jangan lupakan urusan dunia, karena kita hari ini masih ada di dunia. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka hari ini yang bisa beramal lebih banyak adalah mereka yang memiliki. Siapapun mereka hari ini yang bisa memberikan lebih banyak adalah mereka yang memiliki. Siapapun mereka hari ini yang bisa membahagiakan orang-orang yang mereka cintai adalah orang-orang yang memiliki, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita tidak memiliki Bapak dan Ibu, kita tidak akan pernah bisa membahagiakan bahkan diri kita, Bapak Ibu sekalian. Bahkan diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, urusan dunia kita selesaikan hari ini. Kita selesaikan, setiap hari ada waktu kita selesaikan Bapak Ibu sekalian. Dan saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian sebuah pesan spiritual kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga buat diri saya. Saya minta betul Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa jangan cuma satu kali selesai baca Quran dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Jangan cuma satu kali khatam Bapak Ibu sekalian. Apapun kesibukan kita. Saya yakin setiap kita yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini adalah orang-orang sibuk. Bukan orang-orang pengangguran Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan satu kali khatam.
Berarti pilihannya silahkan. Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya minta jangan 1 kali khatam. Alangkah ruginya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak dan Ibu yang kedua. Mari kita optimalkan wahai para ayah agar kita semakin tangguh ada di lapangan saat kita mencari dan berada di medan ma'isyah. Berada di medan pencarian nafkah. Kalau kita hari ini mungkin masih menjadikan HNI sebagai usaha sampingan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena saya pun dulu juga menjadikan sebagai usaha sampingan. Saya menjadikan HNI sebagai usaha utama Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena saat itu saya memulainya dengan sesuatu yang totalitas Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan sampai dengan saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah jadikan sholat 5 waktu bagi para ayah di masjid Bapak Ibu sekalian. Sesibuk apapun kita home sharing, sesibuk apapun kita lakukan PCA, maka begitu panggilan azan sudah terdengar di telinga kita, tinggalkan kesibukan itu semua Bapak Ibu sekalian. Yakinlah ketika kita kembali segera ke masjid Bapak Ibu sekalian, tidak akan mengurangi kadar rezeki kita. Yang justru terjadi insya Allah semakin bertambah rezeki kita, semakin barokah, semakin sensasi rasa berkahnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, buat para bunda ya, mari dampingi putra putri ya, mari dampingi putra putri. Insya Allah pendampingan yang ikhlas akan menjadikan negara kita kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena muslimah adalah tiang negara Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan kekokohan keimanan Anda di rumah. Mudah-mudahan Anda yang mungkin juga hari ini sebagai pebisnis di HNI ya, yang sudah betul-betul ngejalanin aktivitas bisnis di HNI Bapak Ibu sekalian, maka jangan lupakan kewajiban untuk memberikan perhatian baik kepada anak juga kepada suami Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semua, tolong jangan bersedekah di awal Ramadan saja dan di berikutnya di hari tengah, hari akhir kita tidak lagi bersedekah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Persiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin dermawan di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak ruginya tidak ketulungan Bapak Ibu sekalian. Sayang banget Bapak Ibu sekalian. Bonus-bonusnya kita capai hari ini biar lebih gede Bapak Ibu sekalian. Biar dapat lebih banyak Bapak Ibu sekalian. Agar kita tidak lagi sekedar sibuk dan repot mikirin baju lebaran. Tapi kita optimalisasikan amal di bulan suci Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah sedekah kita lebih perbanyak Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, berbagilah dalam urusan takjil. Ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada kita, afus salam, wa atimut ta'am, wa arsilul arham. Saling mengucapkan salam, saling memberikan makan. Apalagi di bulan suci Ramadan, yang tidak boleh berbagi makan di jam 12 siang, ya nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Haram, ya. Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai dimakan dan diicip-icip, ya nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo berbagilah di jelang waktu berbuka puasa. Masya Allah. Paling tidak dalam 1 bulan, Bapak Ibu sekalian bersama dengan mentor, bersama dengan mitra, undanglah Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa, ya, katakanlah mendapatkan spirit booster dalam agenda buka puasa bersama. Tapi saya tidak menyarankan 1 bulan bukber terus Bapak Ibu sekalian. Jangan Bapak Ibu sekalian. Buka puasa saja cukup. Nggak usah buka puasa bersama terus-terusan dalam 1 bulan. Jangan Bapak Ibu. Ya, paling tidak sebulan ini Bapak dan Ibu punya jadwal, punya agenda Bapak Ibu sekalian untuk punya agenda bukber bersama dengan mitra ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang tidak lupa adalah bagaimana kemudian kita menjadikan aktivitas di bulan suci Ramadan, transaksi kita di HNI, saya doakan mudah-mudahan insya Allah di bulan suci Ramadan ini semakin meningkat omsetnya. Aminkan ya Allah. Aminkan Bapak Ibu sekalian. Ayo aminkan. Boleh diketik, boleh silakan. Aminkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak Bapak Ibu sekalian. Yuk kita sama-sama aminkan. Kita tuliskan insya Allah ijabah, insya Allah ijabah. Ya Allah, mudahkanlah aktivitas dan urusan kami bersama HNI ya Allah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ya Allah. Mudahkan ya Allah, berikan kekuatan, berikan kemampuan ya Allah. Untuk siapapun mereka ya Allah yang ingin meraih karir terbaik bersama HNI ya Allah. Engkau tunjukkan jalan-jalannya ya Allah. Engkau mudahkan jalan-jalannya ya Allah. Engkau berikan kekuatan langkah ya Allah. Engkau besarkan pengorbanannya ya Allah. Engkau besarkan perjuangannya ya Allah. Ya Allah kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ijabah ya Allah. Setiap insan HNI ya Allah yang tetap menjalankan aktivitas siar halal di bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah naikkan omsetnya ya Allah. Naikkan bonusnya ya Allah. Agar kita bisa semakin dermawan di bulan suci Ramadan ini ya Allah.
di bulan suci Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki yang semakin berlimpah ya Allah, agar kami ya Allah bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua dengan bakti yang lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada hamba-hamba ini ya Allah, para mitra HNI dimanapun berada yang orang tuanya masih ada hari ini ya Allah. Jadikanlah bulan suci Ramadan sebagai bulan khidmat ya Allah, birrul walidain yang semakin baik, semakin berkualitas kepada orang tua kami ya Allah yang hari ini masih ada bersama kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah. Ya Allah, sekedar menitipkan herba-herba sunnah untuk orang tua kami tercinta ya Allah. Mampukan ya Allah, mampukan ya Allah. Ya Allah, mampukan ya Allah. Sekedar memberikan herba-herba sunnah ya Allah. Memberikan sari kurma kepada orang tua kami. Memberikan etagot mie, susu kambing kepada orang tua kami ya Allah. Memberikan madu ya Allah. Memberikan zaitun ya Allah. Memberikan habatus soda ya Allah. Berikan kemudahan ya Allah. Untuk orang tua kami tercinta ya Allah. Agar selama bulan suci Ramadan mereka juga sehat-sehat seperti kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Izinkan ya Allah. Semua mitra HNI ya Allah. Baik yang ikut Zoom pada malam hari ini, ataupun mungkin yang nanti melihat siaran ulang ya Allah, berikanlah ya Allah kekuatan untuk bisa memperbaiki keimanan di bulan suci Ramadan nanti ya Allah. Pastikan ya Allah, Engkau perkenankan kepada kami semua untuk bisa juga memiliki, mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, berkahi usaha kami bersama HNI ya Allah. Ya Allah, jaga perusahaan ini ya Allah, jaga perusahaan HNI ya Allah. Mudah-mudahan perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang memberikan kebaikan kepada anak cucu kami kelak ya Allah, pada generasi umat Islam di kemudian hari ya Allah. Dan hari ini ya Allah, pantaskanlah kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang Engkau pilih, menjadi leader-leader handal di HNI ya Allah, menjadi orang-orang yang menjadikan pengantar hidayah-Mu ya Allah lewat produk-produk halal yang kami syiarkan bersama HNI ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Engkau Maha Pengabul doa kami. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita. Insya Allah Zoom masih akan berlangsung esok hari Bapak dan Ibu, hari Senin malam ya. Kami akan memberikan servis buat Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengetahuan praktis bagaimana menggunakan herba-herba HNI selama bulan suci Ramadan ya. Dan insya Allah kita hadirkan khusus ya pembicara untuk hari Senin besok Bapak Ibu. Tolong dicatat hari Senin besok waktunya sama ba'da Isya ya. Ajak mitra-mitranya Bapak Ibu sekalian ya, karena materi esok juga materi yang tidak kalah penting. Kita bisa belajar mengoptimize ya herba-herba HNI wabil khusus selama di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf lahir batin. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Coach Ari yang sudah